Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pina Julia dengan nomor induk mahasiswa 2488201025, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, video ini akan membahas tentang temanya itu budaya, yaitu lunturnya identitas budaya bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat amat banyak pulaunya, memiliki puluhan pulau dari Sabang sampai Merauke, yang menandakan Indonesia itu sangat amat kaya ya teman-teman, dari beragam macam flora dan fauna hingga hutan-hutan yang sangat amat melimpah sumber daya alamnya, perlu kita lestarikan sehingga tidak punah dan terus terjaga. Kemudian juga menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa daerah yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sangat beraneka ragam sukunya, banyak provinsi, dan bahkan tarian tradisional itu juga berbagai macam teman-teman, berbagai macam daerah. Kemudian juga ada alat tradisional dan bahkan ada makanan khas daerah yang beragam ya teman-teman, seperti rendang, terus juga ada seruit khas Lampung, dan beraneka ragam lainnya yang terdapat di daerah Indonesia yang perlu kita lestarikan. Tapi perlu kita ketahui lagi teman-teman, bahwa generasi muda ini lebih condong atau tidak tertarik gitu dengan kebudayaan bangsanya sendiri, malah mereka lebih ke budaya asing. Jadi masuknya ke budaya asing itu bisa ngerubah pola pikirnya generasi muda sekarang ini, karena mereka lebih condong mengikuti passion ala kebaratan. Generasi muda ini lebih sering mendengarkan atau menghafal lagu-lagu barat ketimbang mereka menghafal atau mendengarkan lagu-lagu daerah kita, lagu-lagu yang lokal Indonesia. Mereka lebih condong ke ala barat dan fashion, bahkan makanan-makanan juga. Mereka sering banget nih makan itu yang ala-ala barat gitu, ala bangsa asing. Bahkan generasi muda ini lebih condong tertarik dengan kebudayaan asing daripada kebudayaan Indonesia sendiri, seperti makan makanan ala luar negeri seperti burger, spaghetti, bahkan crepes yang ada di UMKM ini lebih sering makan makanan asing, banyak banget yang dijual. Perlu kita ketahui lagi ya teman-teman, bahwa masuknya kebudayaan asing ke Indonesia itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi perlu dipilah-pilih lagi untuk masuknya, ambil yang positifnya saja ketimbang yang negatifnya. Karena perlu dipilih-pilih lagi, masuknya kebudayaan asing itu salah satu keterbukaan kita terhadap globalisasi. Jadi kita bukan negara yang individualisme aja, tapi kita juga keterbukaan terhadap globalisasi agar negara kita bisa berkembang, maju, dan lain sebagainya. Tapi ya perlu dipilah-pilih lagi, harus disaring agar sisi negatifnya itu tidak kita ambil. Jadi untuk generasi muda ini jadi faktor utamanya nih karena masuk budaya asing. Nah, maka dari itu, agar kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia yang tidak luntur, kita harus tetap melestarikannya mulai dari kita sendiri, baru menyebarkan ke orang lain. Nah, saya ini kan sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah,
bahasa itu harus tetap dilestarikan, selalu tetap dipakai, boleh menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa daerah lainnya, tapi bahasa Indonesia juga paling utama teman-teman, harus diterapkan dengan bagus kehidupan sehari-hari sesuai dengan KBBI. Perlahan-lahan itu akan terus melatih kosakata kita yang baik dan benar. Nah, kemudian juga saya kan sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang nantinya akan menjadi guru dan pendidik. Nah, maka dari itu, cara kita untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia itu dengan melatih anak murid. Kan di sekolah-sekolah tuh ada mata pelajaran namanya bahasa daerah seperti bahasa Lampung, terus ada juga bahasa Jawa dan lain sebagainya. Itu kita bisa menerapkan speaking anak-anak murid. Kita perlu mengasah kemampuan berbicara peserta didik tentang bahasa daerah. Kemudian juga kalau di sekolah-sekolah itu ada yang namanya eskul, ekstrakurikuler, itu ada tarian, terus juga ada karate, pencaksilat, teater juga bisa dilestarikan. Nah, dari ekstrakurikuler itu juga kita bisa melestarikan kebudayaan Indonesia untuk anak murid dan generasi muda bisa berlatih tari dan pencaksilat lainnya melalui coach-coachnya. Nah, kemudian juga untuk perempuan nih, kan suka banget ya masak-masak, berbagai macam masakan. Daripada kita masak masakan ala kebaratan gitu yang burger dan lain-lainnya, lebih baik kita masak masakan khas daerah kita. Seperti di Lampung ini ada seruit, nah kita bisa belajar dari orang tua. Atau juga bisa lihat tutorial nih, gimana sih cara masak seruit, rendang, dan lainnya. Terus juga makanan kue-kue khas daerah, berbagai macam daerah tuh banyak banget teman-teman, seperti kue lapis legi, terus kue lambang sari, dan macam lainnya banyak banget yang bisa kita praktekkan daripada kita mengikuti ala-ala barat. Daripada kita membuat dessert ala kebudayaan asing itu, lebih baik kita belajar tutorial membuat kue-kue khas daerah, karena itu bentuk salah satu kita melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak luntur, dan nanti bakal bisa kita terapkan ke adik-adik dan lainnya untuk terus dilestarikan. Kemudian juga dari masak-masak itu dan lain sebagainya itu kita bisa buat produk, dijual. Nah, dari makanan-makanan khas daerah ini bisa kita kembangkan untuk jadi produk jualan nih teman-teman, biar generasi muda itu lebih tahu tentang kebudayaannya sendiri sehingga mereka minat dan tertarik. Nah, seperti batik nih, batik bisa banget kita modifikasi gaya-gaya modern tapi tetap tidak meninggalkan identitas nuansa batiknya itu sendiri. Nah, seperti itu generasi muda mungkin lebih senang sehingga mereka banyak nih yang memakai batik-batik seperti untuk kuliah atau keluar pergi itu pakai batik. Nah, itu juga termasuk melestarikan kebudayaan Indonesia teman-teman. Nah, dari penjual produk-produk ini apabila berkembang dengan pesat, itu bisa kita jualkan ke berbagai macam negara menggunakan teknologi atau diimpor nih nanti, biar negara lain itu bisa tahu nih kalau ini nih kebudayaan Indonesia. Itu kan salah satu contoh kita untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi kalau mereka mengenal ini nih produk dari Indonesia, jadi kayak banyak yang lebih tahu bahwa itu dari Indonesia bukan dari negara lain, dan jangan sampai kebudayaan kita ini direbut oleh negara lain teman-teman. Maka dari itu marilah kita terus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, karena kalau bukan dari kesadaran diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia itu. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama-sama mencintai, menghargai, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena kalau bukan dari kesadaran diri kita sendiri, maka siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan Indonesia? Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan tentang kebudayaan Indonesia yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.